Shalom jemaat Tuhan. Dalam mesbah doa, mari kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita sama-sama buka hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala yang Kau sudah sediakan bagi hidup kami. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, ini pujian dan penyembahan kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take. Every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Kami berikan hati kami Tuhan, kami berikan jiwa kami hanya Engkau Tuhan. Kami berikan segalanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, oh Tuhan. Every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku, Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya untuk-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi, kami berikan segalanya Tuhan. Ku berikan hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Engkau Yesus. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan Tuhan, kan jalan-Mu. Boleh kita sembah Dia. Oh, Engkau segalanya. Kami bawa hidup kami ke mesbah-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Kau kekuatan kami, Kau jawaban kami. Kami tidak takut, Kau beserta kami. Haleluya. Oh. Haleluya. Oh. Mari saudara, kita serahkan segalanya ke dalam tangan-Nya. Hanya Dia yang mampu. Dia mampu membuat segalanya jadi dalam hidup kita. Oh. Mujizat-Mu masih nyata Tuhan. Mujizat-Mu masih nyata, masih ada dalam hidup kami Yesus. Kami mau beri yang terbaik. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ini semuanya untuk-Mu Tuhan. Kami berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Thank you Lord, thank you Lord. Nyatakan jalan, ku
berikan hatiku, jiwaku, oh, semuanya bagimu. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Engkau sungguh nyata Tuhan dalam hidup kami. Jalan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kau selalu bukakan jalan-jalan bagi kami Tuhan. Kami selalu mengangkat tangan kami hadapkan kepada Engkau. Kami nyanyikan haleluya hanya kepadamu Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami angkat tangan kami angkat suara kami. Kami angkat pujian kami Tuhan, karena Engkau hebat. Sungguh kau hebat. Amin. Sekali lagi katakan, ku nyanyi, Engkau hebat, Engkau hebat, Yesus Kau hebat, Kau ajaib, amin. Engkau sanggup, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, kami tak takut, Kau beserta kami. Gada dan tongkat-Mu, itulah yang menyertai hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku cemas, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kami yakin dan percaya, yes Lord, kami percaya, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Yakin dan percaya
Kami sangat percaya. Kami percaya akan Engkau Tuhan. I trust you Lord. Yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Engkau sanggup mengubah segalanya. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup Tuhan. Di setiap hidup kami Tuhan, di setiap musim hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu selalu ada. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, boleh kita angkat tangan kita sekali lagi, kita katakan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah Tuhan beban menjadi berkat. Kami yakin, oh, ku yakin. Thank you Jesus. Menjadi siang, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Boleh sekali lagi kita angkat suara, kita puji Dia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, Kau sanggup, Kau sanggup. Iya, shalom saudara semua pendengar Mesbah Doa di Debbie Basir TV. Kita bersyukur dikasih kesempatan masih bersama-sama dengan tim
PPW dan juga Bapak Gembala dari BMC di Philadelphia. Dan hari ini ya kita akan melanjutkan kembali ya dari Bapak Lukas. Soalnya banyak yang bilang, Bu, kapan lagi mesbah doa spesial ya. Jadi semua pada kangen Pak mau mendengarkan khotbah Bapak, dan saya yakin kita akan mendapatkan banyak berkat malam ini lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Bapak Lukas Kusuma. Saya berikan waktu dan tempat Pak, Tuhan berkati. Salam sejahtera buat seluruh jemaat Mesbah Doa Debbie Basir TV di Indonesia maupun di 5 benua, di bangsa-bangsa. Saya Pendeta Lukas Kusuma mendapat kehormatan kembali boleh membagikan berkat, renungan buat setiap saudara semua. Nah, saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang menjawab doa kita. Dan ternyata yang terpenting dalam doa bukanlah tentang bagusnya kata-kata doa kita, tetapi apakah doa kita sudah benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, latar belakang pernikahan orang tua saya dulunya betul-betul parah banget. Sampai ayah saya begitu kasar, bahkan juga sudah mau bercerai dengan ibu saya. Dan dalam kondisi demikian, ibu saya sudah tidak tahan lagi. Bahkan dia mau bercerai, tapi untung datang kepada seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan berkata sesuai Alkitab tidak boleh bercerai. Karena apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Lalu ibu saya protes, apa yang harus saya lakukan? Masuk dalam doa puasa. Saudara sekalian, ibu saya berdoa puasa untuk pemulihan keluarganya. Baik, saudaraku, hampir tiap hari sekitar sampai jam 12 siang sampai jam 3 sore. Dan itu dilakukan oleh ibu saya hampir 7 tahun, saudara. Dan saudara, kakak saya karena kepahitan dengan ayah, benci sekali, maka kakak saya pindah ke agama lain. Bahkan kakak saya belajar dengan seorang guru agamanya, bahkan dia sudah beli sebuah golok untuk satu kali mau bunuh papa. Sementara saya lari pada kenakalan anak-anak muda, tetapi saudara, pada tahun yang ketiga ketika ibu saya berdoa puasa, lalu ada Roh Kudus, suara yang berkata, kamu mau enggak suamimu dan anak-anakmu berubah? Oh jelas mau dong Tuhan, coba berdiri lihat ke cermin. Lalu ibu saya ke depan cermin, lalu suara Tuhan berkata, coba tunjuk ke orang lain. Ibu saya tunjuk ke orang lain, lalu berapa jari yang tertuju pada orang lain? Lalu dia kaget, 1, 2. Berapa jari yang tertuju pada dirimu sendiri? 1, 2, 3. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata, kalau kamu mau suami dan anak-anakmu, pernikahanmu dipulihkan, maka yang lebih dulu harus berubah bukanlah mereka, tapi kamu dulu. Ibu saya kaget dan nangis. Tuhan, saya istri yang disia-siakan. Saya istri menjadi korban kekerasan rumah tangga. Kenapa saya harus berubah? Dan ternyata Tuhan memberikan pengertian. Ibu saya mulai bertobat. Dia berhenti untuk mengomel, untuk marah-marah, emosi. Dan benar saudaraku, apa yang terjadi ketika ayah saya tidak pulang malam, malah pulang pagi. Malah saudaraku, biasanya ibu saya akan sudah tunggu untuk berantem dengan pentungannya. Tetapi ternyata ibu saya berubah, dia senyum dan dia layani ayah saya, siapkan persediaan perlengkapan untuk mandi, bahkan makan. Giliran ayah saya yang awalnya kaget dan berkata, kamu kesambet setan mana? Dan Anda tahu apa yang terjadi saudaraku? Apakah langsung ayah saya bertobat? Tidak. Tapi tahun yang ke-7 dari doa puasa ibu saya, akhirnya ternyata satu kali ayah saya dijamah Tuhan ketika diundang oleh temannya pengusaha ke sebuah restoran, dan ternyata selesai makan ada ibadah para pengusaha, dan di situ Tuhan menjamah ayah saya bertobat, dan akhirnya ayah saya datangi, kakak saya cari di sebuah tempat daripada agama lain, dan di situ kakak saya mau ambil goloknya untuk bunuh papa, tapi papa saya lebih dulu datang dan peluk dan dia minta maaf. Dan di situ terjadi pemulihan, kakak saya pun bertobat, dan kemudian saya juga didatangi di tempat kenakalan anak muda, dan dia peluk saya, dan akhirnya berkata, ampuni papa, dan di situ saya juga dijamah Tuhan. Dan saudara sekalian, kuasa doa itu dahsyat, sampai akhirnya bukan cuma ayah saya, kakak saya, dan saya bertobat, keluarga kami dipulihkan. Pernikahan papa dan mama yang dulunya seperti Tom and Jerry, ribut terus, berantem terus, piring terbang, saudara, akhirnya dipulihkan Tuhan, sampai akhirnya 5 tahun dari pertobatan papa
Papa akhirnya dipanggil menjadi seorang penginjil. Itulah almarhum Bapak Pendeta Henok Kusuma, dan juga akhirnya kakak saya juga dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Itulah Pendeta Samuel Kusuma di Balikpapan, Kalimantan. Lalu saya juga dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Dan sejak hari itu sampai hari ini, keluarga kami semua dipulihkan bahkan jadi hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena ada seorang yang berdoa dengan benar. Nah, saudara sekalian, saya mau bagikan hari ini doa yang benar itu seperti apa. Saudaraku, ada beberapa poin yang saya mau bagikan sesuai Alkitab. Yang pertama, doa yang benar adalah doa dengan posisi hidup yang benar. Doa dengan posisi hidup yang benar. Ibarat seperti wifi internet. Saudara, wifi-nya bagus, kuat sinyalnya. Tapi kalau posisi kita salah, jauh dari sumbernya, passwordnya keliru, maka kita nggak akan pernah bisa menikmati semua wifi internet yang dahsyat tersebut. Nah, hal yang sama juga, ternyata doa yang benar yang pertama adalah doa dengan posisi hidup yang benar. Yakobus 5:16 bagian B berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya saudaraku, dikatakan oleh Alkitab doa orang yang benar, bukan doa orang yang sempurna loh. Nggak ada yang sempurna, saya nggak sempurna, saudara juga nggak sempurna. Tapi doa orang yang benar. Nah, doa orang yang benar itu artinya apa? Dalam The Message Bible dikatakan, the prayer of a person living right with God is something powerful. Haleluya. Ternyata doa dari seseorang yang posisi hidupnya benar di hadapan Tuhan besar kuasanya. Jadi saudaraku, mari kita belajar bahwa doa dengan posisi hidup yang benar besar kuasanya. Semua kita punya kelemahan, kita semua punya dosa. Mari kita datang pada Tuhan, mari kita terbuka jujur. Barang siapa mengaku dosa kita, Dia Tuhan yang setia dan adil. Dia akan membenarkan kita oleh kuasa darah-Nya. Katakan amin. Nah, saudaraku, ternyata kita harus tahu posisi doa yang benar itu bagaimana. Percaya kepada Yesus. Karena doa dalam nama Yesus, doa orang yang percaya Yesus besar kuasanya. Kita juga harus hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah rahasia pertama doa yang benar. Doa dengan posisi hidup yang benar. Yang kedua, doa yang benar adalah doa dengan motivasi yang benar. Doa dengan motivasi yang benar. Tuhan itu mengenal dan menguji isi hati kita, para pendoanya. Nah, jemaat Mesbah Doa, coba kita lihat bahwa dalam Mazmur pasal 66 ayat 18, Raja Daud berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, ada motivasi yang jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi saudaraku, kita harus belajar cek supaya motivasi doa kita harus benar. Dan motivasi doa yang salah itu seperti apa? Ada orang berdoa, kalimat doanya luar biasa, sudah bertobat tapi motivasinya salah. Ternyata motivasinya mau balas dendam. Contohnya begini, Tuhan berkati saya, jadikan saya orang yang berhasil, supaya mertua saya Tuhan, yang dulu menghina-hina saya, yang menganggap saya menantu yang paling gagal, yang paling melarat, supaya kalau saya diberkati, mertua saya mengakui saya orang hebat. Saudara sekalian, itu motivasinya salah, ya kan saudaraku? Ternyata itu doa mau balas dendam, mau revenge, dan jelas Tuhan gak suka. Ada juga orang berdoa mau menunjukkan dirinya hebat. Tuhan pakai saya, oh Tuhan buat saya, oh jadi orang berhasil, supaya saya terkenal di mana-mana. Nah jelas saudaraku, itu motivasi doa yang salah. Bahkan juga ada orang doa, kalimat doanya bagus, tapi egoisnya bukan main saudaraku ya. Pokoknya Tuhan berkati saya, pelihara saya, oh Tuhan lindungi rumah saya, bahkan anjing saya, kucing saya. Emangnya Tuhan satpam? Nah saudara sekalian, jadi yang pertama doa dengan posisi hidup yang benar. Yang kedua doa dengan motivasi yang benar. Lalu yang ketiga doa yang benar adalah doa dengan permintaan yang benar. Doa dengan permintaan yang benar. Kenapa? Tidak mungkin Tuhan menjawab doa yang bertentangan dengan isi hati
dan kehendak Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, tidak mungkin Tuhan menjawab doa yang bertentangan dengan isi hati dan kehendak Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, kepada Yesus, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Siapa percaya bahwa sampai hari ini Tuhan mengabulkan doa kita? Katakan yes. Tapi lihat kalimat berikutnya, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ini penting. Kita minta sesuatu kepada Yesus menurut kehendaknya. Nya di sini bukan kita loh, kehendak Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kecewa, jangan marah. Kalau ternyata kita sudah berdoa, tapi ternyata kok nggak dijawab. Karena bisa jadi doa kita itu bertentangan dengan kehendaknya. Nah, saudaraku, jadi kita harus belajar berdoa dengan permintaan yang benar. Doa dengan permintaan yang salah adalah apa? Contohnya, doa yang bertentangan dengan Alkitab. Ya kan, contoh begini, oh Tuhan, aku perlu jodoh Tuhan, istri orang itu Tuhan, cantik banget Tuhan, biar dia cerai lalu kawin sama saya. Oh enggak mungkin. Itu namanya ya waduh, itu saudara-saudara nodong Tuhan, teroris ya kan. Kita harus berdoa tapi enggak boleh bertentangan dengan Alkitab. Apalagi kalau Anda kemudian berkata ke kasino, mau pasang lotre dalam nama Yesus. Oh Tuhan, biar nomor kasino ini Tuhan akan keluar dalam nama Yesus, nomor lotre. Ya enggak mungkin saudaraku, ya kan? Karena Tuhan enggak mungkin menjawab doa yang bertentangan dengan Alkitab. Lalu juga doa yang salah adalah doa yang merugikan orang lain, ya kan? Saudara boleh sih mengimani, lihat mobil bagus tumpang tangan dalam nama Yesus. Aku punya iman, satu hari aku juga punya mobil sendiri, nggak apa-apa. Tapi jangan doain dalam nama Yesus supaya yang punya mobil itu Tuhan digerakkan memberikan pada saya. Itu namanya kan doa merugikan orang lain, saudaraku. Ada juga orang yang doa mau merusak diri sendiri. Contohnya waktu doa makan sudah tahu diabetes, saudaraku. Tapi ternyata berkata dalam nama Yesus, biar semua es krim ini Tuhan, biar semua Tuhan kue tart ini Tuhan, semua gulanya dinetralisir oleh kuasa darah Yesus, sehingga darah Yesus menyucikan, tidak ada lagi gula, gulaku pun tetap normal. Itu namanya mencobai Tuhan, ya kan? Sudah tahu kolesterol, makanannya durian, sate kambing dicampur, akhirnya campur terjadi mujizat luar biasa, stroke, saudara. Nah, saudara, lalu ada yang berdoa, Tuhan saya percaya bahwa darah Yesus lebih tinggi daripada darah tinggiku, saudara. Lalu kemudian maksa Tuhan, nekat. Nah itu jelas doa yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Nah saudara, jadi yang pertama doa yang benar adalah doa dengan posisi hidup yang benar. Pastikan posisi kita benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, doa dengan motivasi yang benar. Motivasi kita harus sesuai kehendak Tuhan. Yang ketiga, doa dengan permintaan yang benar. Yang keempat, yang terakhir, doa yang benar adalah doa penuh dengan iman. Doa penuh dengan iman. Iman artinya adalah percaya walaupun belum melihat. Percaya walaupun belum melihat. Dan upah dari iman, kita akan melihat apa yang kita percayai jadi kenyataan. Amin, saudara-saudara. Dan ternyata Yakobus 5 ayat 15, satu ayat sebelum daripada ayat yang terkenal tadi, dikatakan begini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ternyata saudara, kita harus punya doa yang lahir dari iman. Iman artinya apa? Setuju dan percaya terhadap apapun jawaban Tuhan atas doa kita. Ingat saudara, Tuhan bisa menjawab 3 jawaban. Ya, kalau Tuhan jawab iya seperti yang kita minta, itu karena Dia cinta. Tapi Tuhan juga sering menjawab tunggu. Ya, kenapa kalau Tuhan menjawab tunggu? Karena belum waktunya. Tapi seringkali juga Tuhan menjawab tidak. Dan kalau Tuhan jawab tidak, percayalah karena itu membahayakan kita. Dan kalau Tuhan jawab tidak, karena Tuhan sudah punya jawaban doa yang lebih dahsyat dari apa yang kita minta.
Saudara, saya bersyukur dengan semua jawaban doa dalam hidup saya. Ketika Tuhan menjawab iya, tunggu maupun tidak. Dan jujur, saya mengaku sama saudara, terlalu banyak Tuhan menjawab tidak dengan doa saya. Apakah saya marah dan kecewa? Tidak, saya belajar beriman karena Tuhan sediakan yang lebih baik. Saudara, tahun 2000 ketika saya dalam penggembalaan di Makassar, akhirnya saya waktu itu kan masih jomblo ya, dan masih belum menikah, dan saya sempat tahun 97-98 dekat dengan salah satu guru sekolah minggu yang ada di Makassar. Lalu kemudian kita mulai dekat, akhirnya 99 dia pindah ke Kanada, ke Toronto karena orang tuanya ada di sana, beberapa saudaranya, dan dia mau lanjutkan sekolah. Jadi tahun 2000 awal itu saya mau ke sana, ke Toronto, Kanada hanya untuk saudaraku kunjungan dan ketemu dengan pacar. Lalu jemaat di Makassar udah semangat, ayo pendeta, ini ada berkat emas, langsung kalungi emas, ya, langsung lamar, cepat menikah. Di hati saya berbunga-bunga. Saya bilang yes, ya toh. Lalu beberapa teman berkata sebelum ke Kanada, pelayanan dulu ke gereja-gereja Indonesia yang di Amerika. Semua diatur, selesai saya tiba di Amerika, saudara. Apa yang terjadi? Saya akhirnya melayani di kota Philadelphia di sebuah gereja, dan sebelumnya ternyata tahun 98 ada seorang wanita dari kota Surabaya di Indonesia yang meninggalkan Indonesia, pindah ke Amerika karena dua hal. Karena kerusuhan Mei 98, yang kedua karena dia putus pacar. Jadi dia akhirnya pindah dengan kakaknya ke kota Philadelphia untuk yaitu hidup lebih baik dan juga mau cari jodoh. Jadi doanya siapa tahu di Amerika dapat jodoh bule. Ya kan? Apa yang terjadi saudaraku? Tapi akhirnya waktu tahun 98 wanita itu ada di kota Philadelphia, banyak yang menyukai dia, tapi dia doa enggak sejahtera. Dia tolak. Ternyata tahun 2000 sebelum saya datang nih. Nah, pendeta ganteng sebelum datang saudara itu. Nah, masih diumumkan ada suara di hatinya. Itu loh jodoh yang sudah lama kau doakan. Tapi dia tidak terlalu yakin apakah itu suara Tuhan karena dia dengar katanya pendeta ganteng ini saudaraku mau ke Kanada ketemu pacarnya. Jadi dia abaikan suara itu. Apa yang terjadi saudara? Dia datang ke kebaktian, waktu saya melayani dia lihat-lihat seperti apa sih pendeta Lukas Kusuma. Ya, rupanya ganteng juga saudara ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Akhirnya saya ke Kanada, habis itu ketemu orang tuanya, dan saya juga punya keluarga di Kanada, di Toronto. Saya tinggal di rumah om saya di sana, orangnya gemuk besar, orangnya cinta Tuhan, lucu. Kemudian ketika saya ketemu dengan keluarga dari pacar saya, orang tuanya tidak setuju. Nggak boleh. Kami tidak setuju karena kamu pendeta. Nanti kalau dapat pendeta mau makan apa? Padahal sampai hari ini puji Tuhan saudara, saya masih tetap bisa makan apapun yang saya mau saudara ya. Bahkan sudah nolak makanan ya. Nah, akhirnya dalam keadaan saudaraku dipaksa putus, akhirnya kami putus baik-baik. Hancurlah hatiku saudaraku, berkeping-keping. Saya segera mau pulang dalam patah hati ke Indonesia, ke Makassar. Enggak boleh. Ya toh, kenapa? Karena pelayanan saya udah diatur di Kanada dan di Amerika lagi. Dan dalam keadaan putus cinta saudara. Di tengah-tengah pelayanan malam hari, paginya kosong, saya dari Toronto pergi ke Niagara Falls. Air terjun Niagara, salah satu 7 keajaiban dunia. Tahukah Anda, sederas air terjun mengalir, sederas itu pula air mataku mengalir. Hancur hatiku berkeping-keping. Saya bilang, Tuhan udah jauh-jauh terbang sekian puluh jam, ternyata gak jadi. Tuhan, apa yang kau rencanakan? Walaupun aku gak mengerti, aku belajar percaya kepadamu. Pasti kau sediakan istri yang terbaik. Lalu ada yang tanya sama saya, Pastor Lukas waktu itu dalam keadaan putus asa dan di depan air terjun Niagara, pingin terjun juga enggak? Puji Tuhan tidak saudara ya, saya enggak mau bunuh diri ya, karena saya tahu hari depan saya masih indah. Amin saudaraku. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Ya akhirnya saya balik ke Amerika, dikenalkan dengan wanita yang tahun 98 sudah ada di kota Philadelphia. Setelah kami ketemu kenal, ternyata kami berdoa dan keluarganya keluarga pendoa, keluarga saya keluarga hamba Tuhan, kami masing-masing berdoa. Akhirnya kami dapat semua konfirmasi dari Tuhan, baik dari keluarga kedua belah pihak, lalu kami sendiri berdua pribadi bahwa ini jodoh dari Tuhan. Dan setelah kami tahu, maka dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. 6 bulan kemudian kami menikah. Dan setelah menikah saya kaget saudaraku. Ternyata dulu waktu saya baru bertobat, saya pernah berdoa dan menulis ada 10 syarat seorang istri. Dan saya kaget ternyata 10-10-nya ada pada diri istri saya.
Dan sejak itu sampai hari ini, kami sudah 21 tahun menikah, kami menikmati yang namanya anggur yang baru setiap senantiasa. Kenapa? Karena saya yakin ketika kita mendengar Tuhan berkata tidak dengan apa yang kita minta, percayalah Tuhan sudah sediakan apapun yang jauh lebih baik. Hari ini bagi jemaat Mesbah Doa Debbie Basir TV, apapun doa saudara, hari ini Tuhan tidak hanya melihat kalimat doa kita, tapi yang pertama, Tuhan melihat apakah posisi hidup kita benar. Kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, bukalah hati, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga kalau ada dosa kesalahan di hadapan Tuhan, gak usah gengsi, dengan jujur, dengan rendah hati, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan juga yang kedua, doa yang benar adalah doa dengan motivasi yang benar. Pastikan motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, doa dengan permintaan yang benar. Jangan minta sesuatu yang mencobai Tuhan, yang bertentangan dengan Alkitab. Dan yang keempat, yang terakhir, doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Kita harus percaya kalau Tuhan jawab ya, Dia cinta. Kalau Tuhan jawab tunggu, Dia cinta. Kalau Tuhan jawab tidak pun, karena Tuhan sangat cinta. Dia mencegah kita dari yang jahat dan Dia sudah sediakan yang jauh lebih baik. Dan saya percaya hari ini ada kuasa doa. Mari kita akan berdoa dan kita naikkan pujian bahwa Tuhan sanggup mengubah setiap beban kita menjadi berkat. Di tengah-tengah pandemik ini, percayalah masih ada jawaban doa. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Mari angkat tangan saudara. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubah setiap beban kami menjadi berkat. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Sekali lagi katakan bersama, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Mari kita sembah Tuhan. Ada kuasa dalam doa, ada mujizat dalam doa kami. Engkau sanggup menjawab doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjawab setiap keadaan kami hari ini Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat Mesbah Doa. Biar Tuhan yang berbicara melalui firman-Mu. Kalau mungkin selama ini kami kecewa ketika Tuhan menjawab tidak dengan apa yang kami doakan. Atau Tuhan menjawab tunggu dengan apa yang kami doakan. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa doa yang benar adalah doa yang lahir dari iman. Tetap percaya dengan apapun jawaban Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah memberi yang jahat bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan bahwa doa dengan permintaan yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan posisi hidup yang benar, itu akan menjadikan doa kami menjadi doa yang benar. Dan doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Hari ini setiap saudara, kalau ada saudara yang sedang sakit, sedang mengalami pergumulan keluarga,
pergumulan ekonomi atau apapun juga. Saudara, kalau Anda mau mengalami mujizat, mari angkat kedua tanganmu. Bersama-sama saya mau berdoa bagi saudara. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu yang menyaksikan program ini Tuhan jamah. Kami percaya semua jemaat Mesbah Doa akan mengalami terobosan. Doa kami menjadi doa yang benar. Doa yang benar dari orang yang dibenarkan Tuhan. Sangat besar kuasanya. Sekarang terima mujizat Tuhan. Terima kesembuhan saudara, terima kuasa Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan, terima dimanapun Anda berada, baik di kamar, dimanapun Anda berada. Sekarang kuasa Roh Kudus menjamah saudara, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan. Saya berdoa dalam nama Yesus, setiap yang putus asa, kembali semangat. Engkau tidak ditinggalkan Tuhan, engkau tidak pernah sendirian. Immanuel, Yesus menyertai saudara. Hari ini Tuhan mengerti tetesan air matamu, kesesakan hatimu, bebanmu yang berat. Dan saya melihat dalam nama Yesus, tidak lama lagi setiap air matamu akan diubah Tuhan menjadi tari-tarian. Setiap duka akan diubah Tuhan menjadi sorak kemenangan. Dalam nama Yesus, mujizatmu terjadi. Dalam nama Yesus kami percaya doa kami mulai hari ini akan menjadi doa yang benar. Dan doa ini akan nyata kuasanya. Akan banyak kesaksian-kesaksian yang ajaib dari para jemaat Mesbah Doa. Bahwa benar-benar Tuhan mengabulkan doa kami. Karena Tuhan kami dahsyat dan ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Iya, saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Lukas Kusuma. Ada begitu banyak kesaksian, bahkan hal-hal yang luar biasa yang bisa kita ambil dari setiap firman dan kesaksian disampaikan. Saya percaya kita akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita semua, Pak Lukas, terima kasih. Saya mewakili seluruh jemaat Mesbah Doa mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak. Dan kita percaya biar Pak Lukas makin diberkati di tempat ini. Mari saudara, sebelum kita tutup, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas setiap hidup kami. Bahkan kami berdoa Engkau terus memberkati Tuhan Bapak Lukas Kusuma, istri dan anak-anak, bahkan penggembalaannya. Kami melihat ada begitu banyak penyertaan Tuhan dalam kehidupan pelayanannya. Betapa Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Hamba terus berdoa buat setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bahkan kami lepaskan berkat bagi Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh kabinet yang ada, Tuhan menyertai. Biarlah Indonesia diluputkan dari semua hal-hal yang mendatangkan Tuhan pertengkaran, kerusuhan atau apapun, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati. Bahkan saat ini kami juga, hamba-Mu sedang berada di Amerika. Tuhan memberkati Tuhan bangsa ini. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini, biar terjadi pertobatan. Dan sungguh-sungguh ada begitu banyak jiwa yang dapat dituai dibawa kepada Kristus. Terima kasih Bapa, kami semua percaya hari ini semua masalah, persoalan, beban kami, bahkan Tuhan yang menjadi jawaban. Kami mengucap syukur di masa pandemi ini juga pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada adalah kesembuhan massal, bahkan pertobatan massal. Orang berbalik datang kepada Tuhan. Mari saudara, kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati keuanganmu, sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.